Perkenalkan, nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, NIM 21142011135, kelas A4 semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester keperawatan dasar 2 tentang nosokomial. Gangguan infeksi nosokomial dapat terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dapat mengalami infeksi nosokomial jika berada atau sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Infeksi ini bisa terjadi pada pasien, perawat, dokter, pekerja rumah sakit, atau pengunjung rumah sakit. Beberapa penyakit yang dapat terjadi akibat infeksi ini yaitu infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan infeksi luka operasi. Infeksi nosokomial dapat dicegah. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi semua orang yang berada di rumah sakit. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial. 1. Rajin mencuci tangan bagi semua orang yang berada di rumah sakit. Sangat penting mencuci tangan dengan cara yang benar sesuai yang direkomendasikan WHO. Terdapat 4 waktu untuk mencuci tangan yang harus dilakukan saat di rumah sakit, sebelum menyentuh pasien, sebelum melaksanakan prosedur atau tindakan pada pasien, setelah terpapar cairan tubuh pasien, misal darah, urin, atau fases, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. 2. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit meskipun hanya berkunjung ke rumah sakit. Tetap bertanggung jawab atas kebersihan, yaitu dengan tidak membuang sampah atau kotoran lainnya sembarangan. Selain itu, petugas rumah sakit bertugas untuk membersihkan lingkungan rumah sakit dengan cairan pembersih atau disinfektan. Lantai rumah sakit dibersihkan sebanyak 2-3 kali per hari, sedangkan dinding dibersihkan setiap 2 minggu. Yang ketiga, menggunakan alat sebagaimana prosedurnya. Dokter melakukan tindakan medis dan menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti infus, alat bantu nafas, atau kateter urin. Alat-alat harus digunakan dan dipasang sesuai SOP, standar operasional prosedur yang berlaku pada setiap rumah sakit dan sarana kesehatan. 4. Memisahkan ruangan pasien tertentu. Menempatkan pasien harus sesuai dengan kondisi dan penyakit yang dialami. Misalnya, pasien dengan daya tahan tubuh rendah atau pasien yang berpotensi menularkan penyakit ke pasien lain, seharusnya ditempatkan di ruang isolasi. Yang kelima, menggunakan APD, alat pelindung diri. Staf, petugas, dan setiap orang yang terlibat dalam melayani pasien di rumah sakit perlu menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP. APD lengkap seperti sarung tangan dan masker ketika memeriksa pasien. Sedangkan bagi pasien atau pengunjung rumah sakit, pencegahan infeksi nosokomial dilakukan dengan cara selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet, mencuci tangan sebelum dan setelah makan. 6 langkah mencuci tangan. 1. Gosok sabun ke kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, gosok punggung jari dengan posisi tangan mengunci secara bergantian. Yang kelima, gosok ibu jari dengan posisi tangan kiri mengunci. Lakukan secara bergantian di tangan kiri juga. Yang keenam, gunakan kuku tangan kiri dan gosok di telapak tangan kanan. Lakukan secara bergantian di tangan kiri. Setelah itu, dibilas. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.